Seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang mencoba membuka usaha, tapi akhirnya tutup hanya dalam hitungan bulan. Akibatnya, selain modalnya habis, semangatnya pun juga habis dan tidak menghasilkan cuan apa-apa. Bahkan tak jarang justru menimbulkan rasa trauma saat mencoba untuk berusaha kembali. Bayangkan saja, kita itu sudah capek-capek memasak, tapi pembelinya tidak datang. Sayangnya, kondisi ini banyak terjadi bukan karena usaha makanannya tidak enak, melainkan karena langkah awal yang justru kurang tepat sejak awal memulai. Banyak hal-hal kecil yang sering disepelekan, padahal hal-hal tersebutlah yang justru sangat menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Nah, supaya kita tidak jatuh pada permasalahan yang sama, mari kita perhatikan beberapa langkah penting dalam memulai usaha makanan. Kali ini kita akan ambil contoh memulai membuka usaha soto daging. Nah teman-teman, di saat kita sudah memutuskan untuk membuka usaha makanan dengan menu utama itu adalah soto daging, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dan menemukan konsep menu dan target pembeli yang tepat. Seperti apa bentuk soto daging yang akan kita jual dan siapa yang akan membeli makanan kita. Jika kita ingin menjual soto daging untuk mahasiswa, karyawan, dan pekerja harian, maka kita harus membuat soto daging yang bisa dijual dengan harga murah dan terjangkau. Namun, jika kita ingin menjual soto daging dengan porsi mewah yang spesial, maka konsep menu dan pembelinya juga tentulah akan berbeda. Nah, menentukan konsep dan target pasar inilah yang akan menjadi penentu kualitas dan besaran dalam tiap porsi penyajiannya hingga harga jualnya. Nah teman-teman, setelah konsep dan target pasar ini sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan lokasi tempat berjualan. Perlu dicatat ya teman-teman, jika konsep menu soto daging kita itu adalah soto daging dengan konsep mewah seperti yang ada di resto-resto, yang pastinya bukan paket hemat dan terjangkau, maka bisa dipastikan akan sulit untuk terjual jika kita menjualnya di kawasan kampus, atau pasar tradisional, atau perkantoran, atau kawasan pekerja-pekerja harian lainnya. Karena di kawasan kampus, pasar, dan area perkantoran lainnya itu, tentulah yang dicari adalah menu dengan paket harga murah dan terjangkau. Nah, setelah lokasi kita tentukan, langkah selanjutnya adalah memperkuat konsep untuk tempat kita itu berjualan. Jika konsep kita adalah usaha soto daging dengan konsep warung sederhana, maka pastinya kita akan membuat dan mendesain warung kita itu dengan sederhana pula. Jangan sampai kita mengkonsep warung sederhana, tetapi kemudian kita mendekorasi dengan hiasan dan meja kursi serta perabot-perabot mewah dan mahal, yang nantinya justru akan membuat harga soto daging kita itu tidak lagi sederhana, tidak lagi murah dan terjangkau. Dan ujung-ujungnya warung sederhana kita pastilah tidak akan ada yang membeli dan justru akhirnya akan tutup. Kemudian langkah berikutnya adalah mengkonsep takaran resep yang pas dan tepat untuk soto daging kita itu. Ini dilakukan untuk menjaga konsistensi kualitas rasa resep yang terkonsep dan akan terhindar dari rasa yang misalkan kebanyakan gula, besok kebanyakan garam, dan lain-lainnya. Ingat ya teman-teman, pembeli itu datang lagi karena rasa yang sama enaknya setiap kali kita itu datang untuk makan. Langkah selanjutnya adalah membuat perhitungan modal yang jelas. Modal yang sebaiknya dipersiapkan adalah total rincian semua biaya, mulai dari sewa tempat, perlengkapan dapur, meja kursi, hingga bahan baku awal ditambah dengan cadangan dana untuk operasional 3 bulan pertama. Agar usaha tetap dapat berjalan pada awal-awal membuka usaha di mana kita itu belum dikenal oleh masyarakat. Banyak usaha gagal justru bukan karena tidak laku, tapi karena modalnya cepat habis sebelum usaha sempat dikenal. Langkah selanjutnya adalah lakukanlah promosi sederhana tapi efektif. Tidak harus mahal, bisa dimulai dengan spanduk yang jelas tulisannya dan isinya di depan warung kita. Bisa juga dengan membagikan brosur di sekitar lingkungan kita atau dengan memanfaatkan media sosial di platform apa saja. Unggahlah foto menu makanan soto daging andalan kita yang dapat menggugah selera,
Sertakan juga harga dan pastikan informasi lokasinya mudah untuk ditemukan. Dan yang paling penting yang harus dilakukan di saat usaha sudah mulai berjalan adalah evaluasi rutin. Biasakanlah sejak awal itu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, agar kita itu punya catatan berapa besarnya jumlah porsi soto dan bahan-bahan yang haruslah disiapkan. Nah kawan-kawan, dengan langkah-langkah ini, usaha soto daging atau usaha makanan apapun itu akan punya pondasi yang lebih kuat dan peluang bertahannya juga lebih lama. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba, semoga bermanfaat.